Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alaz zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Yang terhormat kaum muslimin dan kaum muslimat dan para pemirsa yang saya banggakan, puji dan syukur marilah kita senantiasa mohonkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan hari ini menjadi sesuatu yang berarti dan bermakna dalam kehidupan kita. Salawat beserta salam juga kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini dan kesempatan yang mulia ini, saya ingin memberikan sebuah kultum atau kuliah 7 menit dengan judul Puasa Ramadan Mengetuk Pintu Langit. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami banggakan, alhamdulillah kita hari ini telah dapat melaksanakan perintah Allah berpuasa pada bulan Ramadan. Hakikatnya kita berpuasa merupakan kita telah melakukan apa yang Allah perintahkan. Puasa Ramadan merupakan ibadah puasa yang wajib yang mesti kita laksanakan sesuai dengan ayat Allah dalam surat Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana puasa ini juga telah diwajibkan kepada umat sebelummu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu jadi orang-orang yang bertakwa. Maka kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa yang kami banggakan, ketika kita melaksanakan puasa, dengan puasa yang kita lakukan ini tentu akan memberikan banyak manfaat-manfaat besar dalam hidup kita. Di antaranya ketika kita melaksanakan puasa ini pada waktu yang ditentukan pada siang hari Ramadan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, maka kondisi fisik kita jelas di saat itu. Di saat perut sedang lapar, kita sedang haus dan dahaga, tentu kita merasakan rasa letih dan payah. Maka kaum muslimin hamba Allah, ketika kita melaksanakan puasa yang demikian dengan prinsip-prinsip yang kita bangun, diantaranya adalah kita mesti memulai puasa itu, diantara langkah yang mesti kita lakukan adalah punya niat yang ikhlas. Ketika kita berpuasa dengan memiliki niat yang ikhlas, ikhlas karena Allah, maka puasa itu akan memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Maka kaum muslimin hamba Allah, sidang jamaah yang dimuliakan Allah, maka mental ini yang perlu kita siapkan ketika kita berpuasa. Karena dengan niat ini, karena dengan keikhlasan kita melaksanakan puasa untuk mengharap ridha Allah, maka Allah juga akan memberikan kepada kita sebagaimana bahwa puasa ini kita persembahkan untuk Allah. Maka persembahkanlah puasa kita, puasa yang terbaik, karena kita adalah menyembahkannya untuk Allah. Maka kaum muslimin, ketika kita betul-betul punya niat, punya mental yang benar dengan puasa, maka puasa ini akan memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan kita. Kemudian langkah selanjutnya yaitu ketika kita berpuasa,
kita mesti melakukan pengendalian hawa nafsu. Karena puasa itu betul, yaitu bagaimana kita dapat mengendalikan hawa ini. Terutama karena hawa ini kecenderungannya terletak di perut ke bawah. Kita mengosongkan perut kita. Kita tidak makan dan tidak minum pada waktu yang ditentukan pada siang hari bulan Ramadan. Maka ketika itu segala bentuk perilaku, perbuatan, pekerjaan, dan bahkan perkataan, maka kita mesti menjaga dan memeliharanya. Selanjutnya bagaimana kita melakukan penguatan dengan kita meningkatkan amal soleh. Orang-orang yang berpuasa, mereka itu adalah bagaimana selalu menghidupkan amal-amal kebaikan. Mereka harus senantiasa menyebarkan kebaikan-kebaikan. Mereka mesti menghidupkan puasanya, mewarnai puasanya itu dengan bagaimana mereka memperbanyak amal soleh. Kemudian ketika mereka berpuasa, maka tinggalkanlah perbuatan-perbuatan buruk, tinggalkanlah perbuatan-perbuatan lara, perbuatan-perbuatan yang merugikan puasa kita. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Nabi, banyak umatku yang mampu berpuasa, tapi apa yang mereka peroleh dari puasa itu melainkan rasa lapar dan haus. Apa itu? Karena mereka tidak bisa mewarnai puasanya itu, mereka tidak bisa menjaga puasanya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak puasanya. Selanjutnya, bagaimana kita mampu memperbanyak berdoa dan berzikir. Ketika orang-orang yang berpuasa ini mereka berdoa dengan niat yang ikhlas tadi, maka puasanya akan dapat menggetarkan pintu langit, membuka pintu langit. Maka doa-doa orang yang berpuasa akan diijabah oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah. Untuk itu perbanyaklah doa kita dan perbanyaklah zikir. Hiasilah lisan, hiasilah perkataan kita dengan perkataan-perkataan baik, dan tentu juga perbanyaklah membaca Al-Quran, karena Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber ilmu. Al-Quran merupakan sumber inspirasi bagi kehidupan kita. Maka untuk itu perbanyaklah membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, Allah akan balasi dengan pahalanya yang berlipat ganda. Mudah-mudahan kaum muslimin dan kaum muslimat dengan beberapa langkah ini dapat kita bangun, sehingga kita dengan berpuasa Ramadan dapat mengetuk pintu langit, sehingga doa dan keinginan kita, harapan kita senantiasa dikabulkan oleh Allah. Semoga dengan kuliah 7 menit ini memberikan manfaat, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.